dalam sel kanak-kanak BMCC. Oke adik-adik, selamat pagi semua. Apa kabar? Baik? Wow, puji Tuhan. Kakak Sabe, apa kabar? Baik. Wah, puji Tuhan. Nah, sebelum kita mau memuji Tuhan, adalah yang lebih baik. Apa yang patut kita lakukan? Ya, betul. Kita mau berdoa dulu. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini karena Engkau membawa kami dapat bangun dengan kesehatan tubuh yang baik. Dan hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau dan juga belajar firman-Mu. Engkau pimpin kami Bapa dari mulai hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, yes, Yesus. Ih, macam belum semangat nih, sebab jam 9 kan, 9:30 pagi. Nah, satu kali lagi, adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan, kita menyanyikan, kita dibenarkan kerana iman. dibenarkan kerana iman. Ada damai dengan Allah, Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Terima kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya diberi bagi kita, untuk kita pada semua. Cuy-cuy. Sedia semua? Cuy, puji Dia, Yesus Kristus Tuhan. Cuy, puji Dia, Yesus Kristus Tuhan. Karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya diberi bagi kita, untuk kita pada semua. Sekali lagi. Kita dibenarkan kerana iman. Ada damai dengan Allah, Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya diberi bagi kita, untuk kita pada semua. Cuy. Cuy, puji Dia, Yesus Kristus Tuhan. Cuy, puji Dia, Yesus Kristus Tuhan. Karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya diberi bagi kita, untuk kita pada semua. Cuy. Cuy, puji Dia, Yesus Kristus Tuhan. Cuy, puji Dia, Yesus Kristus Tuhan. Karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya diberi bagi kita, untuk kita pada semua. Bagi kita, untuk kita pada semua. yang terakhir. Bagi kita, untuk kita pada semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau terus memuji Engkau. Kami mau terus memuliakan Engkau. Karena Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, dipuji dan disembah.
ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. mari adik-adik sama-sama kita menyatakan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Benar ya Tuhan, biarlah hari demi hari kami akan lebih dalam untuk merindukan-Mu, lebih dalam lagi untuk mencintai-Mu ya Tuhan. Seperti mana Engkau mengasihi dan mencintai kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, termudahlah Engkau. Segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Sebelum itu mari kita berdoa, kita siapkan hati, tutup mata, lipat tangan dan ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami dapat mempersiapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh memahami
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, seperti yang dijanjikan minggu ini kita akan melihat sambungan cerita Yusuf. Nah, kalau minggu lalu dia dipenjarakan, tapi ada sesuatu yang terjadi kan? Dia memberitahu maksud mimpi kepala juru roti dan juga kepala juru minuman. Dan akhirnya itu benar-benar terjadi. Nah, dan minggu ini kita akan lihat apakah sambungan cerita daripada Yusuf. Kalau adik-adik mau tahu, duduk dulu diam-diam dan beri perhatian dengan penuh perhatian. Dengan penuh fokus. Oke adik-adik duduk dan kita akan menonton video ini. Selamat menonton. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya itu dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu, tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman itu kepada Firaun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu dia memberitahukan maksud kepada kami mimpi kami masing-masing, dan demikianlah terjadi sama seperti yang diberitahukannya itu." Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat memberitahukan maksudnya kepadaku, tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Kedua mimpi tuanku Firaun itu
adalah sama. Ketujuh ekor lembu yang baik itu dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi penguasa atas tanah Mesir untuk menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Oleh kerana Allah telah memberitahukannya semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika dia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut yang sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai penguasa atas seluruh tanah Mesir. Oke adik-adik, kita masuk dalam ayat hafalan kita. Ayat hafalan pada minggu ini diambil daripada Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi adik-adik, Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke adik-adik, hafal di rumah ya. Halo adik-adik. Nah, selamat pagi dan masanya kita akan mendengarkan pengumuman. Nah, adik-adik yang berada di rumah, dengar pengumuman kita baik-baik ya. Yang pertama adalah sel kanak-kanak atas talian akan dimulakan pada jam 9.30 pagi bersamaan hari Ahad. Nah, adik-adik boleh mengikuti melalui Facebook ataupun YouTube. Oke, yang kedua adalah video ayat hafalan. Nah, adik-adik boleh menghantar video ayat hafalan adik-adik kepada Kakak Elisia. Nah, jangan lupa ya, hari Kamis adalah hari yang terakhir untuk adik-adik untuk mengantar ayat hafalan ataupun video adik-adik. Yang ketiga adalah adik-adik jangan lupa membaca firman Tuhan ataupun berdoa setiap hari, karena apabila kita membaca firman, apabila kita berdoa, itu juga akan menguatkan iman kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita bersurai, kita mau berdoa dulu.
Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dalam sel kanak-kanak kami. Tuhan, kami berdoa biarlah apa yang kami sudah dengarkan melalui firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau tetap terus memberikan kami pengertian supaya apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami itu, biarlah itu akan menjadi kesaksian di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga pimpin kami dalam sepanjang 1 minggu ini. Biarlah Tuhan Engkau terus memelihara kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kamu. Bye. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.